kesempatan kali ini yang ingin dibicarakan adalah tentang ketulusan hati yang dimiliki oleh terutama anak-anak, yaitu kejujuran. Jujur, tulus menjadi sifat bawaan manusia yang tercermin dari perilaku anak-anak. Tetapi seiring tumbuh dewasa, lama-lama manusia belajar untuk menutupi ketulusannya. Manusia belajar untuk tidak terlalu jujur, khawatir mungkin menyinggung, khawatir menyakitkan dan lain sebagainya. Dan sifat jujur ini adalah keutamaan. Kalau hadirin rahimakumullah memilikinya, terutama anak-anak, pertahankan selalu sifat ini. Pertahankan selalu kejujuran itu, ketulusan itu, menyampaikan kebenaran dengan sebaik-baiknya. Mengapa? Karena Al-Quran mengisahkan ketika manusia makin tumbuh dewasa, ia kelak, dalam bahasa Al-Quran, innal insana aktsara syai'in jadala. Manusia itu makhluk yang akan paling banyak mendebat, yang akan paling banyak berargumentasi, yang akan paling banyak cari alasan. Sehingga Al-Quran menyebutkan setidaknya kalau misalnya ada satu perbuatan lalu diperlukan kesaksian. Kalau ada orang bersalah, manusia akan mengatakan tidak, aku tidak melakukan itu. Ada alasan mengapa terjadi itu. Manusia berusaha untuk terbebas dari kesalahan. Al-Quran mengisahkan setidaknya ada 6 saksi kelak di hari kiamat. Saksi yang akan memberatkan kita atau meringankan kita. Pertama, tentu yang akan mengetahui segalanya, menjadi saksi dari segalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah manusia itu mengetahui kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat? Tapi kadang-kadang kita tetap saja melakukan perbuatan dan tidak sampai pada keyakinan bahwa Allah Ta'ala melihat perbuatan yang kita lakukan. Saksi yang kedua adalah baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi dijadikan saksi karena baginda Nabi yang paling mencintai kita semuanya, yang paling mengasihi, menyayangi kita semuanya. Kalau kesaksian baginda Nabi apakah memberatkan atau meringankan? Al-Quran dalam surah Al-Ahzab menyampaikan, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mengutusmu itu menjadi saksi dan pembawa kabar gembira. Baginda Nabi menjadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pembawa peringatan. Tapi kadang-kadang manusia sudah Allah Ta'ala jadi saksi, baginda Nabi jadi saksi, masih tetap juga bersikukuh kalau dia tidak bersalah. Sehingga Allah Ta'ala hadirkan saksi yang ketiga, yaitu orang-orang beriman yang soleh, para teladan agung. Dalam surah At-Taubah, qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah, kalian akan melihat amal kalian itu Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Daripada situasi apapun, pada saat seperti bagaimanapun, dalam kesulitan atau kemudahan, selalu ada yang menyertai dan melihat kita selamat, yaitu Allah, Rasulullah, dan orang-orang soleh di antara orang-orang yang beriman. Hadirin
sidang Jumat rahimakumullah. Saksi berikutnya dapat kita katakan ibarat seperti kamera yang tersembunyi yang mengikuti kita setiap saat. Sebetulnya akan selalu ada hidden kamera, candid kamera dalam hidup kita. Kalau satu saat kita menolak lagi ketika kemudian dikatakan kau bersalah karena berbuat dosa ini dan itu, Allah Ta'ala hadirkan saksi berikutnya yaitu para malaikat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ma yalfidh min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Surah Qaf ayat 18. Tidaklah keluar, Al-Quran gambarkan perumpamaan, tidaklah keluar satu lafaz, satu gerakan lisan kita kecuali ada yang mengetahuinya, ada yang mencatatnya, yaitu raqibun atid, sering terjemahkan menjadi malaikat raqib dan malaikat atid. Dapat dimaknai juga malaikat yang sangat teliti, yang sangat menjaga, hatta bahkan satu kalimat, satu kata, satu lafaz yang keluar dari lisan kita. Dan yang kelima, saksi yang kelima adalah anggota badan kita. Misalnya dalam surat Yasin, ketika mulut kita tidak bisa bicara, maka tangan dan kaki kita menjadi saksi. Tapi Al-Quran bahkan mengingatkan yang jadi saksi itu adalah kulit kita. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Orang-orang berdosa itu berkata kepada kulit mereka, mengapa engkau bersaksi melawan kami? Dan kulit itu selalu menyertai kita setiap saat, dia merasakan apa yang kita rasakan. Nah, apakah sudah cukup 5 saja? Nanti dihadirkan kamera berikutnya sebagai saksi oleh Allah SWT itu, yaitu bumi tempat kita berpijak ini, bumi tempat tinggal kita. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari ketika bumi itu berbicara kabar tentangnya, apa yang terjadi di atas, Tuhan izinkan bumi untuk bersaksi. Bahkan dalam riwayat, kalau di atas bumi ini ada gerak ibadah seperti yang kita lakukan sekarang, bumi ini mendoakan kepada Allah Ta'ala agar yang beribadah di atasnya diberi ampunan. Dan kalau di atasnya diperbuat keburukan, kemaksiatan, bumi itu minta kepada Allah Ta'ala untuk memberikan siksa kepada pelaku. Jadi hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dimanapun kita, dalam situasi bagaimanapun, kita tidak pernah sendirian. Selalu ada Allah, baginda Nabi, orang-orang soleh, dan para malaikat yang akan menjadi saksi menyertai kita. Dan peliharalah sifat jujur yang sudah kita miliki, karena ketika kita belajar menutupi, tidak jujur dan sebagainya, kelak yang akan menjadi saksi adalah anggota tubuh kita, kulit kita, bahkan bumi tempat kita berpijak. Semoga Allah SWT senantiasa karuniakan kepada kita kemampuan menjaga kejujuran, ketulusan itu dalam hati kita, dan Allah Ta'ala karuniakan sebaik ampunan bagi setiap kesalahan dan dosa-dosa kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala nuran fi absarina wal basirata fi dinina wal ikhlasa fi a'malina wal yaqina fi qulubina wa sa'atan fi arzaqina wa syukra laka abadan ma abqaitana. Allahumma aslih kulla fasidin min umurina wa aslih kulla fasidin min umuril muslimin wa ajil fi dhuhuri maulana sahibil asri wal zaman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab.
subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin la siyama rasulillah wa ahli baiti thayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.